Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Prayuda, NPM 2102020001 dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya, yaitu mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah terbentuknya Pancasila di Indonesia. Baik, sebenarnya terbentuknya sejarah Pancasila itu kan terdiri dari satu, era pra kemerdekaan, kedua, era kemerdekaan, yang ketiga, era Orde Lama, yang keempat, era Orde Baru, dan yang kelima itu era Reformasi. Itu terbentuknya Pancasila di Indonesia sebenarnya. Sebelum kita masuk ke inti terbentuknya Pancasila di Indonesia, kita akan membahas tentang menjelaskan landasan-landasan hukum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Gitu. Jadi itu terdapat pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum memuat pendidikan agama. Sedangkan nomor 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Dia lebih tinggi, yaitu pasal 35 ayat 3 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan itu ataupun kurikulum baru itu wajib memuat pendidikan agama gitu. Terus tujuan adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu yang pertama menumbuhkan wawasan dan kesatuan bangsa dan kesadaran. Terus yang kedua, sikap dan perilaku cinta tanah air. Terus yang ketiga, mengenalkan kebudayaan bangsa. Yang keempat, itu menumbuhkan sikap patriotisme. Yang kelima itu mengenal kesadaran sejarah bangsa. Untuk Pancasila itu, nah jadi kita sudah membahas tentang perlunya Pancasila di perguruan tinggi. Sekarang kita akan masuk ke sejarah pendidikan, sejarah, maksudnya bukan sejarah pendidikan, sejarah Pancasila di Indonesia gitu. Jadi Pancasila itu kan mempunyai yang pertama itu dasar dan ideologi negara, terus pandangan hidup, persatuan bangsa sebagai filsafat, pikiran yang mendalam, terus hasil kesepakatan bersama dan rumusan dan pedoman negara. Baik, pada tanggal 29 April 1945 itu kan dibentuk BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan datangan. Nah, terus itu masa sidang 1 itu terdapat pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Susunan anggota BPUPKI itu terdiri dari 69 orang dan ketuanya itu Dr. Ferdinand Widyoningrat. Terus masa sidang 2 itu tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 membahas itu merancang undang-undang dasar. Terus ada 3 tokoh terkenal yang membicarakan rumusan dasar negara Indonesia itu pada sidang BPUPKI. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 itu Muhammad Yamin, terus 31 Mei 1945 Dr. Supomo, 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno. Rumusan masalah yang pertama Muhammad Yamin yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan rakyat. Terus untuk Dr. Supomo 31 Mei 1945 itu ada persatuan, terus persatuan kemanusiaan, kekeluargaan, keseimbangan, terus keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan.
untuk Insinyur Soekarno itu ada kebangsaan, kesejahteraan sosial, ketuhanan, terus internasionalisme, dan pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945 BPUPK itu menjalani masa reses dan pada masa itu BPUPKI membentuk Panitia 9, yaitu Panitia 9 ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Makahar, Agus Salim, dan Kiai Haji Wahid Haslim. Hasil keputusan Panitia 9 itu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Nah, jadi PPKI itu dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Terus yang kedua itu BPUPKI itu diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Anggotanya 21 dan 6 orang itu tambahan. Lalu 9 Agustus itu datanglah bom atom dan tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang telah menyerah. Dan di tanggal 16 Agustus 1945 itu Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rangas Dengklok, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat itu Insinyur Soekarno telah membacakan proklamasi, dan sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu merupakan menetapkan dan mengesahkan pembukaan undang-undang berdasarkan Piagam Jakarta dengan berdasarkan beberapa perubahan. Terus yang kedua, menetapkan dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara. Terus memilih ketua dan wakil ketua PPK itu menjadi presiden dan wakil presiden pertama untuk negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, pekerjaan presiden itu dibantu oleh sebuah komite PPKI. Terus sidang PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.